Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudari yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Mazmur pasal 97. Dan kita melihat Mazmur ini tidak ada latar belakangnya. Tetapi Mazmur pasal 97 dan 96 dan 97 ada satu hal yang sama, bagaimana mereka membicarakan bagaimana mereka memuliakan Tuhan dan satu puji-pujian kepada Tuhan. Dan mereka puji-pujian apa kepada Tuhan? Yaitu Tuhan bertata dan menjadi raja. Dan kita memberi tema itu Mazmur bertata. Dan Tuhan kapan bertata dan menjadi raja? Dan kita kemarin kita tuh Mazmur pasal 96 kita melihat keadaannya ini. Di saat Asyaf dan juga orang Lewi dan mereka mengangkat tabut perjanjian dan masuk ke dalam Yerusalem. Dan ada satu hal yang terjadi. Tabut perjanjian Tuhan mengembara sampai di Filistin dan di 5 kota. Dan akhirnya orang Filistin melihat kekuatan Tuhan sangat besar. Dan dewa-dewa orang Filistin semuanya dewa-dewanya jatuh ke tanah, tangannya patah dan lehernya patah. Dan jadi bangsa Israel itu memuliakan Tuhan di dalam Sion. Mereka membuat satu persembahan dengan sini, mereka memuji Tuhan, dan Tuhan dipakai sebagai tabut perjanjian Tuhan dipakai sebagai alat untuk peperangan dan dibawa keluar untuk berperang. Dan Tuhan memakai orang Filistin supaya bangsa orang Filistin membawa pergi tabut perjanjian Tuhan. Dan tetapi kita melihat di negara Filistin, di tempat Filistin, di saat itu dewa-dewa bangsa Filistin ditunggal-balikan. Dan kita melihat di Israel tabut perjanjian Tuhan tidak dimuliakan. Dan kita melihat di Filistin kemuliaan Tuhan menyatakan sangat besar. Maka bangsa Filistin ingin mengantar pergi tabut perjanjian Tuhan. Dan maka di Filistin terjadi satu bencana, yaitu banyak yang terjadi dan akhirnya di sana orang Filistin membuat itu 5 emas tikus dan sebagai persembahan pengampunan, dan juga semacam satu pasang lembu ya, supaya mereka itu sampai di mana, sampai di Basemat ya. Basemat ada satu kota dan situ di Basemat kita tahu di sana tinggal orang suku Gad ya, yaitu orang Filistin, yaitu kota orang Gad. Dan di situ juga ada orang Yahuda tinggal di sana. Pertama kali mereka menerima tabut perjanjian ini, mereka sangat bersenang. Dan di saat mereka mengintip tabut perjanjian itu, dan Tuhan menghukumnya 57.000 orang, dan mereka sangat takut dan mereka tahu Tuhan sangat hebat. Tetapi terhadap bangsa Israel itu merasa ini adalah cerita sejarah masa depan.
Dan mereka tidak serius memuji Tuhan. Dan mereka membiarkan tabut perjanjian Tuhan mengembara. Dan akhirnya Raja Daud mendengar berita ini, dan Raja Daud menjemput tabut perjanjian Tuhan sampai ke Yerusalem. Dari Bethseba itu dibawa kembali ke Yerusalem. Tetapi di tengah jalan ada 2 orang baru, orang Lewi. Di saat tabut perjanjian Tuhan akan jatuh, tapi mereka mengangkat dan akhirnya Tuhan membunuhnya. Kalian masih ingatkah sejarah ini? Tapi di situ dalam satu bagian, Tuhan memakai kereta kebal kembali ke tempatnya. Sebenarnya Tuhan tuh belum pernah, dia pernah memakai kereta kuda, tapi orang Filistin mengangkat tabut perjanjian Tuhan dengan diangkat. Dan sepertinya Tuhan itu tidak bisa berbuat apa. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang begini. Bagaimana Tuhan diperlakukan? Dan di dalam aturan permintaan Musa, bagaimana mengangkut tabut perjanjian, bukannya Tuhan menaiki kereta kerbau, dan orang Filistin tidak tahu bagaimana membawa tabut perjanjian Tuhan. Tetapi bangsa Israel juga melakukan, maka Tuhan tidak suka. Dan di sini Tuhan kehilangan sebagai seorang raja, bagaimana dihormati. Dan sepertinya bangsa Israel tidak memahami dan tidak sangat meremehkan Tuhan dan sangat menganggap enteng Tuhan. Sampai Tuhan kembali, Tuhan menyatakan kekuatannya. Dan maka mereka di hadapan Tuhan mereka bersembah. Orang yang meremehkan Tuhan, yaitu orang Lewi itu, maka dibunuh oleh Tuhan, yaitu di dalam perjalanan. Dan akhirnya berhenti di sana waktu yang panjang, sampailah Daud membaca perjanjian Tuhan. Maka Daud tahu orang lain mesti mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Yaitu maka sampai di sini di Mazmur yang kita baca ini, Tuhan menjadi raja kembali ke Yerusalem dan membawa rakyatnya bersorak-sorai dengan nyanyi puji-pujian dan bertepuk tangan. Yaitu kita kembali ke kita kemarin bahas Mazmur 96. Yaitu ayat 10, katakan antara bangsa Tuhan itu raja. Yaitu Tuhan kembali menjadi raja di bangsa Israel karena dia tuh dibiarkan sudah lama. Dari si bangsa Israel, di bangsa Israel waktu itu ada Tuhan seperti dia ada Tuhan. Mereka ada imam dan ada orang Lewi, tetapi mereka seperti tidak ada yang mengajarkan tentang hukum Taurat Tuhan, dan mereka tidak ada kembali mereka melalui perjanjian lagi kepada Tuhan. Kita masih ingat di Ulangan pasal 31. Setiap 7 tahun hari perayaan Pondok Daun, mereka mesti mengumpulkan semua orang bahasa Indonesia dan juga orang-orang asing, mendengar imam untuk membacakan perjanjian Tuhan dan memulai lagi perjanjian baru kepada Tuhan. Di saat tabut perjanjian Tuhan hilang, mereka tidak ada lagi satu melakukan perjanjian pada Tuhan. Mereka tidak mendengar peraturan imam. Mereka ada satu keagamaan yang biasa. Mereka tidak benar-benar memuji Tuhan. Di saat puji-pujian kembali, dan saat tabut perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem, yaitu satu sukacita yang sangat besar. Di Mazmur ini dikatakan bangsa-bangsa mesti berkatakan Tuhan itu raja.
Ya, sebetulnya semua orang yang sudah pernah menista orang Yehuda dan mesti mengakui Tuhan itu raja. Tuhan itu berkuasa. Sejarah yang bangsa Israel sudah berlalu mesti dihapuskan. Tidak lagi di dalam penindasan. Tuhan seperti matahari yang terlebih memancarkan sinarnya. Dan saya kembali lagi. Dan langit dan bumi mesti bersuka cita. Laut dan seluruhnya juga mesti memuji Tuhan. Dan kita tahu tempat orang Filistin itu harus satu laut. Kita tahu nama Tuhan kan itu ada satu tempat itu hitamnya. Jadi Tuhan mengalahkan orang Filistin tanah ya. Bisa Raja Daud berperang sama orang Filistin. Setiap peperangan tuh dimenangkan oleh Raja Daud. Bukan hanya gunung-gunung bertepuk tangan, tapi laut juga menyembah. Ya, Tuhan mendapatkan kemenangan dan jadi raja di dalam Israel. Yaitu Kemarin Mazmur 96. Dan kita memasuki Mazmur 97. Ya, ayat pertama dikatakan, Tuhan adalah raja, Tuhan adalah raja. Ini imam dan orang Lewi bisa mengangkat tabut perjanjian dan puji-pujian. Dan selalu pertama yang dideklarasi Tuhan adalah raja. Hari ini Tuhan adalah raja. Israel kembali menjadi kekuasaan raja. Tuhan sekali lagi di dalam tengah-tengah bangsa Israel menjadi raja. Ini sejarah yang dikembalikan dan Tuhan sekali lagi bertata dan tabut perjanjian Tuhan kembali ke Yerusalem. Dan Tuhan tidak pernah dilupakan dan tidak lagi dianggap remeh dan tidak ada, maksudnya ya. Dia menjadi raja. Maka Yerusalem bisa mengalami ketentraman. Ayat 8, Sion mendengarnya dan bersuka cita. Itu Sion adalah Yerusalem. Dan Tuhan sendiri masuk ke dalam tempatnya dan di situ dia bertata menjadi raja. Bersuka cita memuji Tuhan karena Tuhan menjadi raja. Mengembalikan kekuasaan Tuhan. Seluruh bumi bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Saya bagi 3 bagian. Ayat 1 dan 6. Ayat 1 dan 6. Dan Tuhan menjadi raja dan langit dan bumi bersuka cita. Kita melihat ini orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Tuhan sampai di Yerusalem. Tapi pribadi mengalami di langit apa yang terjadi. Dan situ melihat itu di dalam langit itu semua hal yang terjadi. Yang kedua terjadi itu langit dan juga lawan awan. Dan saya dulu pernah membahasnya. Tuhan lebih terang daripada matahari. Jadi manusia tidak bisa dengan mata kita melihat keagungan ya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan dengan awan menutupi dirinya supaya menjadi satu perlindungan bagi rakyatnya. Dan Tuhan lebih terang daripada matahari. Ayat kedua kita ya. Awan dan kelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan tata adalah tumpuan tatanya.
Itu tatanya ada di mana? Itu fondasi dari kursi rahmat itu apa? Yaitu tabur perjanjian. Orang Lewi mengangkat tabur perjanjian. Di sini ada tatanya Tuhan. Ini yaitu tabur perjanjian Tuhan dibawa ke Yerusalem. Itu ayat ketiga dikatakan api. Yaitu di situ tentang awan itu, yaitu kerub ini yang duduk di tatanya Tuhan. Jadi api di sekelilingnya. Yaitu yang ayat keempat dikatakan kira-kira menerangi dunia. Di langit ada awan dan kekeraman dan juga ada kirat-kirat. Dan semua dunia itu diberikan keterangan. Ayat 5 dan 6 senaga gunung-gunung. Dan semuanya tergoncang. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan bumi ini bergoncang. Dan semua itu menyatakan kemuliaan dan keadilan Tuhan. Dan rakyat-rakyat melihat semua ini. Dan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena tabur perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem. Yaitu tempat tatanya Tuhan. Di langit banyak kebesarannya. Hambanya Tuhan membawa perjanjian Tuhan ini. Jadi sebenarnya tabur perjanjian yang di langit itu bagaimana? Yaitu kita lihat di kita Yeshakiel, kita melihat itu bagi tatanya Tuhan. Ada kilat dan juga ada api. Dan kita melihat hamba-hamba Tuhan membawa tabur perjanjian Tuhan. Dan masuk ke tatanya. Dan kita masuk ke bagian kedua ayat 7 sampai 9. Siap mendengar Tuhan menghakimi dan bersorak-sorai. Siap sudah lama tidak ada firman-Nya Tuhan. Dan mereka lupa kalau mereka adalah rakyatnya Tuhan. Dan mereka pergi menyembah berharap. Dan mereka meninggalkan Tuhan mereka. Tetapi Tuhan melalui tabur perjanjian ini membimbing mereka kembali. Dan mereka mulai lagi di dalam bahasa Israel menjadi raja dan duduk di tatanya. Dan maka di ayat 7 dikatakan semua berharap-berharap. Patung-patung. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Semua orang yang memegahkan diri karena berharap-berharap. Jadi seperti tiada Tuhan. Dan terhadap memegahkan karena berharap. Sebab Allah akan sujud menyembah kepadanya. Dan untuk mendapatkan mempermalukan mereka. Dan semua berharap ini yang tidak nyata. Dan mesti semuanya sujud menyembah kepadanya. Dan tidak mengharap Tuhan dan Tuhan bangsa asing menjadi Tuhan. Dan mereka tidak bisa merenggahkan diri. Mereka semuanya dipermalukan. Ayat 8. Siap mendengarnya dan bersuka cita. Dan sekali lagi ada hukum Taurat Tuhan di tengah-tengah mereka. Ada keadilan Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan semua bersuka cita. Tuhan menjadi raja. Bukan hanya langit terbuka. Ada terangnya Tuhan menyinari seluruh bumi. Yaitu di kota Sion. Dan mereka ada mulai lagi satu peraturan Tuhan. Dan mereka melihat keadilan Tuhan. Dan dinyatakan. Ayat 9. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi. Di atas seluruh bumi.
orang pernah pergi menyembah berhalanya orang Filistin, dan mereka merasa sudah mengalahkan bangsa Israel, dan mereka ada harta kekayaan dan ada kekuasaan. Tapi kita melihat hanya Tuhan, ada Tuhan yang menerangi seluruhnya, Tuhan yang menggali segala. Bisa Tuhan menjadi raja kita yang diberkati apa? Yaitu yang pertama ada rakyatnya, yaitu di dalam kota Yerusalem. Di Sion mereka mendengar perintahnya Tuhan. Bagi dia 10-12. Dan sini dinyatakan orang yang mendengar perintahnya Tuhan, orang yang bagaimana? Orang yang mengandalkan Tuhan, memberitakan sukacita. Ini ada orang yang adil. Ya, sini dikatakan orang yang mengasihi Tuhan. Jadi membenci kejahatan. Jadi kadang kita menjadi seorang Kristen, kita sangat mengasihi Tuhan, dan kita tidak benci pada kejahatan. Bisa kita membuat penyembuhan dan perlepasan. Jadi karena orang dalam perekonomian, mereka masuk di dalam perjudian dan tidak bisa membaikkan diri. Dan yang sekali kita melakukannya, jadi kita mesti benci dengan perjudian. Ini yang bisa mesti meninggalkan kehidupanmu. Dan kita kami di gereja memuji Tuhan setiap hari. Tapi saya senang dengan judi. Saya tidak benci kejahatan. Jadi masa kita di sini mengambil kebencian Tuhan, ya. Saya tidak benci kena kedagingan. Saya tidak benci sama semua yang masa ini. Maka saya bukan orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Orang yang bagaimana yang sangat mengasihi Tuhan? Yaitu orang yang mesti membenci kejahatan. Tuhan pasti akan menjaga rakyatnya dan akan membimbing mereka dari tangan orang jahat. Tuhan pasti akan turun tangan. Kita mesti akan menjadikan dari kejahatan. Bisa kita lepas dari tangan orang fasik, maka kita mesti membenci kejahatan. Maka dengan sini benar-benar mengasihi Tuhan, kita mendapatkan kesembuhan dan perlepasan kehidupan kita. Maka kehidupan kita nyatakan dan terang. Kita menyebarkan terang bagi orang lain. Jadi kehidupan kita menjadi satu kehidupannya Tuhan, ada terang. Bagaimana Tuhan menyinari bumi dan rakyatnya juga menyinari kehidupan orang lain. Ini ada kehidupan yang adil. Yaitu sediakan sukacita menjadi orang yang adil. Orang yang tulus hati di dalam Tuhan, dipenuhi dengan sukacita. Saya mempunyai seorang murid. Pertama kali ke gereja dalam satu-satu tidak bisa bersukacita. Dia orang dengan sukacita memuji Tuhan. Di dalam dia banyak kedukaan dan ditekan oleh perekonomian, selalu ditekan dan hubungan suami istri. Itu satu tekanan. Bisa mempersembahkan perpuluhan. Dia bertanya kepada Tuhan, engkau bisa menyelesaikan perekonomian saya? Dan sekarang sampai di kehidupannya diubah. Jadi nyatakan satu orang yang dinyatakan terang. Dia ada orang yang menyediakan jalan sukacita bagi orang lain melalui kesaksiannya
menjadi bisa membantu banyak orang. Karena gereja 611 ada gereja yang sukacita. Ada di dalam sukacita kita memuji Tuhan. Satu sukacita bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya kita datang sini memuji Tuhan, emang pertama kita datang banyak permasalahan, tapi kita masuk di dalam puji-pujian. Dan semua kesulitan kita mesti meninggalkan kita mesti belajar kita memuji Tuhan merupakan diri kita sendiri. Memuji Tuhan melupakan diri kita sendiri. Dan itu memuji Tuhan menyukakan hati Tuhan. Tuhan meluruskan dan memperbaharui kehidupan kita yang dulu di dalam tekanan. Dalam bahasa ini kita banyak menyembah berhala yang lain, yaitu kedamaian, ketentraman yang salah. Di dunia ini yang membuat kita satu hal yang palsu, dan kita membawa kita sini dalam mencari. Tetapi sekali lagi Tuhan siap menjadi raja. Rakyat juga mendengar satu firman-Nya. Maka terangnya Tuhan menyinari kepada orang yang mengasihi Tuhan. Ada kehidupan ini, maka Dia menyatakan satu terang. Kita memohon Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersama datang di hadapan Tuhan. Tuhan ada Tuhan. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Supaya engkau bersuka cita. Dan kita bersama kita memuji Tuhan. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan saya bisa menandingimu. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Tuhan. Tuhan sudah menjadi Raja. Tuhan terima kasih memujimu. Engkau adalah Tuhan, kami adalah Raja kami. Kalau sebenarnya dia adalah Raja kami. Tuhan adalah Raja kita. Kami tidak ada. Tuhan adalah Raja kita. Di dalam kerja kamu juga Tuhan adalah Raja kamu. Mari kita bersama kita berdeklarasi bersama Tuhan. Kita membawa tabur perjanjian Tuhan masuk di dalam keluargamu. Kita berdeklarasi di dalam Tuhan di keluarga saya berkuasa. Di suatu tempat Tuhan Engkau berkuasa. Kita berdeklarasi dan berdoa. Tidak saya kita berdeklarasi Tuhan menjadi Raja dan masuk di tempat itu. Kita diberikan sama di tempat mana tuh? Di mana tempat kamu pikir Tuhan berkuasa menjadi Raja? Kita memuji Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Engkau adalah Raja kami, adalah Raja di dalam keluarga kami. Tuhan kami berterima kasih. Tuhan Engkau Raja di tempat saya bekerja. Akan tempat saya akan bekerja. Engkau Tuhan menjadi Raja. Juga Tuhan Engkau menjadi Raja dan kami berterima kasih padamu. Engkau adalah Tuhan di dalam keluarga kami. Tuhan melebihi dari segala bangsa-bangsa. Tuhan Engkau adalah bangsa Raja kami. Tuhan kami memuji. Engkau di tengah-tengah kami. Nah kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami dan kemuliaan-Mu melebihi dari bumi ini. Keadilan-Mu dinyatakan di bumi ini, menyatakan keadilan-Mu di gereja kami, di dalam tempat kami bekerja, di Hong Kong, di seluruh bumi. Engkau Tuhan menjadi Raja kami, Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih menjadi Raja. Karena Tuhan harus menjadi Raja. Tuhan semua di bumi ini itu aja dia menyembah berhala yang dengan pasal ini mereka dipermalukan. Tuhan kami berterima kasih karena hari ini Engkau memanggil kami setiap orang masuk di dalam keluarga-Mu, masuk di dalam bait suci-Mu. Kami setiap orang adalah perwakilan Tuhan, tapi kami mengakui seluruh bumi banyak yang menyembah berhala. Seluruh bumi masih ada mengandalkan diri sendiri untuk memegahkan diri. Dan setiap orang yang menjadi milikmu. Kami dalam kesulitan ini, oleh saudara semua, kita berdua, kita saling membagi sharing. Ya, mungkin di dalam tempat kerjamu banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Di dalam keluargamu mesti orang yang belum percaya Tuhan. Di tengah engkau mengalami banyak kesulitanmu, banyak kesakitanmu. Kami berdua saling berbagi cerita. Mari kerja-kerjamu dan keluargamu. Sekarang kamu mengalami semua ini. Kamu merasa sangat menderita bagian ini. Bisa saling membagi. Dan juga bersama saling berbagi cerita. Kita berdeklarasi bagi sesama kita karena Tuhan menjadi Raja, semua kemaluan kita dihilangkan dan kita selalu berdua saling berbagi. Kita bersama berdeklarasi karena Tuhan menjadi Raja, semua kemaluan dan dipermalukan kamu dihilangkan. Baik, sudah
selesai sharing dan ganti yang kedua untuk saling berbagi cerita. Kita susah saling berbagi dan bersama deklarasi, karena Tuhan menjadi Raja, semua kemaluan, semua kesakitan dihilangkan. Tuhan, kami di hadapan-Mu sekali lagi mengakui Engkau Tuhan menjadi Raja. Tuhan kami menjadi Raja. Di mana kelemahan kami ini, di dalam kelemahan kami Kau menjadi Raja. Tuhan, kami sekali lagi semua hati kami tertuju padamu. Semua tertuju padamu Tuhan. Engkau ampuni semua. Di dalam keluarga kami ini ada menyembah berhala dan mengikuti semua raja palsu, dewa palsu. Tuhan, Engkau bantu kami. Jiwa kateramu ada kami dan menyinari kami. Dan Tuhan, kami datang di hadapan-Mu sekali lagi berkata, Tuhan, kami di saat kami memuji-Mu, di saat kami memuji Tuhan, di saat kami bisa memuji-Mu, Engkau menyatakan diri-Mu, Engkau sekali lagi menyelamatkan kami, bersalah sukacita di hadapan-Mu, meninggikan-Mu. Tuhan, Engkau yang tinggi. Di saat kami memuji-Mu, Tuhan, Engkau yang memuji-Mu. Kami di saat dosa kami ini dibalik, Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuliakan-Mu, kami memuji-Mu. Kita semua pujian kita berikan pada Tuhan, karena Tuhan kita yang panas kita andalkan. Kita berubah karena Tuhan yang seutuhnya. Tuhan, terima kasih menyatakan pada kami di dalam firman Tuhan, memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan ya penuhi dengan Engkau, Tuhan yang pantas kami puji. Tuhan, supaya kami sepenuh hati taat,
sepenuh hati memuji-Mu. Hati kami tertuju padamu. Kami dalam firman-Mu berkata, Engkau di saat Tuhan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Tuhan, kami datang di tempat kekudusan-Mu dan kami berkata, Tuhan, kami mengasihi-Mu dan kami juga mesti membenci kejahatan supaya hati kami terang atau terang dan juga menjadi orang yang mengasihi-Mu. Tuhan, bantu kami untuk supaya kami tertuju padamu dan kita berkata kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita membenci kejahatan di dalam kita-Mu. Dan semua banyak dosa yang tidak terlihat di dalam handphone kita, di dalam komputer kita, dan banyak yang tersembunyi oleh kita. Tapi kita di hadapan Tuhan, kita berkata pada Tuhan, kita membenci kejahatan. Kami dalam emosi saya ada banyak kegerapan kita. Dan Tuhan juga mesti memperbarui. Tuhan, saya berkata pada Tuhan, saya membenci kejahatan, dan kita kembali pada Tuhan dan kita bersama mudah-mudahan kita berdoa. Kita di dalam kejahatan ini, Tuhan, kami ini kita tidak mau lagi kejahatan ini. Kita benci kejahatan ini. Bukan hanya lepasan begini, tapi kita membenci kejahatan. Selalu semua kita buka mulut kita dan kita bermari keputusan pada Tuhan. Kita berkata pada Tuhan, ayo membenci. Kita tidak mau lagi berpegang pada kejahatan ini, dan kita kita bersama kita berdoa, kita berpegang kemuliaan-Nya Tuhan. Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan membantu kita, melepaskan kita dari semua serangan dari iblis. Kita bersama kita berdoa. Tuhan, kami di hadapan-Mu sekali lagi tertuju padamu, dan hati kami ini harus membenci kebencian, dan hati kami harus ke serahkan semua emosi kita yang tidak baik. Kami membenci semua kejahatan kami ini. Tuhan, kita jangan lagi masuk di dalam, bersembunyi dalam ketakutan dan berusaha untuk menjaga jati diri sendiri. Bahkan Kau Tuhan ada Tuhan kami, adalah Raja kami. Kau masuk ke dalam kehidupan kami terang ini, dan kami sekali lagi kami mengakui kami banyak masalah, di dalam banyak ada kejahatan, karena Tuhan yang adil. Dan semua kami ketuju padamu, kami berbalik pada membantu kami. Kami membenci kejahatan yang dalam diri kami. Kami membenci keadaan kami yang malas dan saling membanding-bandingkan. Kami tetap mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, kami bantu kami. Ya saudara-saudara semua, kita menjadi satu. Kita berdoa, kita berpegang pada ini, dan kita semua kita lempar ke bawah, dan kita menginjak-injaknya. Kita membenci dosa ini. Kita membenci dosa ini. Engkau buang ke bawah dan kita injak-injak. Dan Tuhan, saya mengasihi-Mu. Tuhan, saya mengasihi-Mu. Dan kita mengasihi-Mu lebih dari segala ini. Dan kita di dalam roh ini kita berdedikasi, kita berdoa dengan bahasa roh. Dalam roh kita berdeklarasi. Dan kita hubungan kita dengan Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan. Ampuni semua kesalahan kami. Ampuni semua sifat-sifat kami yang tidak baik, dan ampuni semua kami membenci orang. Tuhan, Kamu memilih terang. Kami masuk di dalam puji-pujian. Kami seutuhnya kami masuk di dalam-Mu, karena Tuhan adalah Tuhan.
Karena Tuhan Engkau adalah Raja. Mari kami memuji-Mu Tuhan, maka kami memuliakan-Mu. Di firman ini kadang-kadang bicarakan terang bagi orang dan sukacita bagi orang yang bersukacita. Hari kita semua memuliakan Tuhan dan memuliakan namanya, menyalakan terang menjadi untuk orang yang hati benar. Dan kita melihat terang bagi orang yang Tuhan, hari ini kami memilih terang-Mu dan kami menjadi orang-Mu, dan kita masuk di dalam kehendak-Mu. Dan kita bersama kita memuji Tuhan, kita bawa hati kita bersukacita karena Tuhan ini kita sudah menghilangkan semua dosa kita. Dan kita bersama dengan Tuhan bersukacita. Dan setiap Tuhan sudah menjadi Raja dan berkuasa. Bagi kita dengan kemuliaan kita memuji Tuhan, menyambut Tuhan kita, mintakan suatu kesusahan dan dosa. Hati kita milik Tuhan. Hati kita mengundang Tuhan menjadi Raja. Kita membawa satu tempat untuk Tuhan di dalam hati kita tetap menjadi Raja supaya mendapat satu kemuliaan besar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita bersama menerima berkat dan firman Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara semua. Sampai ada pajian dan kehidupan ini taruh di dalam mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati terang Yesus, sukacita Tuhan ada setiap orang ini di dalam keluarga kita. Tuhan kamu menyertai kami setiap orang, setiap saat, setiap detik mengalami kasih-Mu dan semua dipenuhi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama katakan amin.